Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Di samping saya sudah ada salah satu jamaah dari Masjid Az-Zikro. Assalamualaikum dengan Pak Zainal, betul Pak? Betul Pak. Oke, Pak Zainal ingin mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Bayumi. Silakan Pak Zainal pertanyaannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin, kebetulan saya pengurus Masjid Jami Az-Zikro. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang kebetulan temanya juga cukup menarik nih. Ya, Perbaiki diri sendiri, jangan urus orang lain. betul. Nah, Islam mengajarkan kita untuk peduli sosial, Ustadz. Ya. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka harus tahu permasalahan orang lain. Baik. Permasalahannya mungkin saya pernah juga dengar cerita, ada seseorang yang merasa percaya diri, peduli sama tetangganya, Ustadz. Oke. Dia memberikan, kelihatan tetangganya ini susah menurut dia. Ya, Ternyata setelah dia bantu, tetangganya merasa lebih taat daripada dia. Dia merasa cukup Allah yang menolong saya. malah nggak mau dibantu gitu Pak Zainal. Betul. Nah ini kan menjadi serba salah. Ya, ya. Kedua juga ada kisah bahwa ada tetangganya yatim, Ya. terus dibantu, tapi merasa anaknya merasa saya mampu. Oke. Nah jadi ini kan menjadi kurang elok lah. Ya, ya. Nah sebenarnya pertanyaan saya adalah bagaimana Islam ini mengatur untuk Ya. kita peduli terhadap orang lain. Oke. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali Pak Zainal, HP-nya boleh diambil kembali. Silakan Ustadz Bayumi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Zainal tadi, silakan. Alhamdulillah Bapak Zainal, ini pertanyaan yang luar biasa. Di dalam Islam itu ada yang disebut dengan hablum minallah, ada yang disebut dengan hablum minannas. Hablum minallah hubungan kita kepada Allah. Hablum minannas hubungan kita sesama manusia. Dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36 itu Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada sesama. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah Islam itu mengatur tentang hablum minannas. Ibu di sini sering sholat kan? Bu. Sholat subuh? Kesiangan? Berapa rakaat? Zuhur? Asar? Maghrib? Isya? Persis anak TK. Ibadah sholat itu mengajarkan kita selain taat kepada Allah, yang pertama ada yang disebut dengan nilai-nilai edukasi. Yang pertama hablum minallah. Ketika kita sholat Allahu Akbar, kita menyebut nama Allah. Ketika gerakan yang terakhir, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, itu gerakan yang terakhir. Secara tidak langsung ada yang namanya disebut dengan nilai-nilai kesolehan sosial. Sekarang ini banyak orang soleh, bu, karena soleh dengan salah itu beda-beda tipis itu. Ya benar Ustadz ya. Islam menganjurkan apabila orang sholatnya insya Allah taat istiqomah, maka dari perkara ibadah sholat itu akan menjamin orang itu yang pertama hablum minallahnya, Ya. dan yang kedua hablum minannasnya. Jadi ibu-ibu ya, sholatnya rajin, hablum minallah, hablum minannasnya rajin, kesolehan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Mas Lol, terima kasih. Itu mungkin yang akan berhubungan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan juga akan mengalir dalam diri kita kepada sesama manusia. Baik, berikutnya saya akan bacakan pertanyaan lewat Instagram yang sudah masuk lewat kolom komentar atas nama Farhan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Fatih dulu yang akan jawab ya.
Izin bertanya, masalah orang apa saja yang kita sebagai manusia berhak dan wajib untuk ikut campur dengan niat kita pasti menolong orang tersebut. Silakan Ustadz Fatih. Pendek aja Ustadz. Ini pertanyaan yang dari tadi saya tunggu Ustaz. Ya. Artinya ada batasan-batasan kita nggak boleh kepo. Tapi justru ada yang diwajibkan untuk kepo. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin." Bukan termasuk golongan umat kami orang yang tidak peduli dengan susahnya orang lain. Saudara yang saya muliakan, Bu Alimah, kita udah bener nih. Orang langgepin salah, sabodo teuing. Yang penting kita sudah berbuat baik. Tapi jangan nunggu orang untuk berbuat kepo kepada kita, wajib kita tolong. Ketika ada orang malam-malam, kita lihat kok sampai begitu anaknya diusir. Oh, karena ketahuan main gadget lama-lama sampai diusir sama ayahnya. Ada seorang anak sampai terkapar darah bersimbah, apa sebabnya? Kagak sholat. Saya tanya bapaknya, "Pak, kok anaknya sampai babak belur gini, Pak?" "Ustadz, kan perintah agama. Kalau sampai anak 10 tahun kagak sholat, pukul. Ya jangan pakai kaso, Pak." Ini saudara, tolong saudara. Saudara kita di Palestina, di Gaza, butuh pertolongan kita. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kaidah usul fikihnya. Kita ke sana susah Ustaz Sofyan. Ya. Kita berderma harta, kita pun lagi perlu. Ya. Tapi jangan lupa, setiap selesai sholat fardu minimal cantik satu Al-Fatihah. Kita sembahkan kepada mereka. Ya. Agar saudara kita tenang, bahagia. Orang lagi susah, sabar daing. Orang lagi susah, nggak kita tolong. Ya. Orang lagi susah, kita diem aja. Kebahak-bahak kita di tengah susahnya saudara kita. Hum wal bahaim sawa. Kita dan binatang sama. Bunda Halimah, kita semua sama monyet sama nggak? Beda, tapi banyak samanya. Nih saudara, Ya. kalau kita makan monyet makan, kamu kenapa menong aja? Tanya abang ya, jawab nih Oke. ya. Baik Ustadz. Kalau kita makan Ya. monyet makan nggak? Jawab, bodoh amat ya. Kalau kita minum monyet minum nggak? Kalau kita kawin monyet kawin nggak? Kalau kita sholat 5 waktu monyet sholat nggak? Berarti kalau ibu nggak sholat namanya apa? Lah kan sama itu namanya. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Rizad atas jawabannya. Nah, tidak terasa waktu sudah semakin mepet ini sehingga nanti kita akan berdoa bersama-sama bersama Ustadz Fatih Rizad. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.